tabke doji shaji rizo to shaji midi doji bonja ba sarjin Buddha buji shaji jobu jala chadalo michi je balone zum sanje kunyo ngoni rasem chugu ngosu donzi tsawila mijola chanza lo chamje mi sheda buji se ma ishe oji mari mumbase chuji jasab doyin kunjurube gade shubadala chanza lo 자자마다 제자마다 제자라고 지소에 교화주자 당이 지사바 tenye 당이 자지 챙고 사지 보주 주시면 도도 저리지도 저도 선시의 미대보에 도 넘도실로 저브로 쇼 무슨년은 제선보다 로이지라지라 와치도 모두에 최고로고도 소 good evening 大家好where so we are being very fortunate to be able to study this Uttaratantra Shastra and the Uttaratantra Shastra main topic is Buddha nature. Buddha nature is explained by within 7 different subjects, or they are called 7 Vajra points, and among 7 of the Buddha, Dharma, Asanga, 3 above that we already did some studies. And now we are on the 4th, is the element or Tathagata Buddha nature. And then this Tathagata Buddha nature or element, Tibetan called Kam, that is explained within 10 points of explanation. And then the first so the Tathagata Garba. Jadi kita sangat beruntung sekali bisa mempelajari teks ini yaitu Uttaratantra Shastra. Jadi topik utama dari Uttaratantra Shastra ini adalah sifat kebuddhaan atau sifat dasar kebuddhaan, di mana ini dijelaskan dalam 3 subjek yang berbeda atau yang disebut sebagai 7 Vajra points. Kemudian dari 7 Vajra point ini, 3 yang pertama adalah Buddha, Dharma, dan Asanga, di mana ketiga hal ini sudah kita pelajari sebelumnya, dan kita memasuki Vajra point yang keempat, yaitu elemen dari Tathagata Garba. Jadi elemen dari Tathagata Garba ini dijelaskan dalam 10 poin. Jadi Buddha mengatakan bahwasanya semua makhluk memiliki sifat kebuddhaan atau sifat dasar kebuddhaan. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa, bagaimana, dan alasannya apa. Jadi ini bisa dijelaskan. Jadi ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah tubuh Buddha ya menembus atau menjangkau semua makhluk. Artinya semua makhluk memiliki batin yang jelas, memiliki batin bercahaya jelas, ya, atau sifat kebuddhaan ini atau sifat dasar kebuddhaan ini. Jadi sifat alami dari setiap makhluk adalah sifat kebuddhaan. Kemudian alasan yang kedua adalah sifat dasar Buddha dan sifat dasar dari semua makhluk memiliki kualitas yang sama. Artinya benar-benar sama, tidak ada perbedaan. Kemudian alasan yang ketiga adalah semua makhluk memiliki kecenderungan ataupun kesamaan, kemiripan. Sifat dasar ini memiliki kemiripan atau kesamaan. Jadi ini adalah ketiga alasan mengapa semua makhluk memiliki sifat dasar kebuddhaan ini. Then continuing from there, the element is explained within 10 points, 10 points of explanation. The first one is what? Essence, right? Essence. Essence is explained. Essence is explained with 3 examples: jewel, space, water. Essence of your Buddha nature. Yeah? What is your nature of really nature of mind? When you meditate and then
you try to see your real nature of mind is since we don't have not correctly first of all introduced our nature of mind, and we don't know where to focus in. And if we are correctly, I think, introduced, then still because of this our usual habit of distraction, distract. Otherwise, jadi berlanjut dari sana, ya, clear light mind is all the time there. Wajrapan yang keempat ya disampaikan melalui 10 penjelasan. Yang pertama adalah esensi. Jadi disampaikan, esensi dijelaskan atau disampaikan melalui 3 contoh. Yang pertama adalah permata pengabul harapan, kemudian ruang atau angkasa, dan kemudian yang ketiga adalah air. Jadi jika kita bermeditasi dan kita bertanya-tanya tentang apa sebenarnya sifat dasar atau sifat alami dari batin kita, ya, jadi karena kita tidak dijelaskan atau tidak dikenalkan dengan tepat tentang sifat dasar dari batin kita, maka kita mudah sekali terganggu. Bahkan jika kita sudah dikenalkan, ya, diperkenalkan dengan sifat dasar ini dengan tepat, ya, karena kita memiliki habit atau kebiasaan, maka masih mudah sekali terganggu akan hal ini. Jadi sifat dasar kebuddhaan ini sebenarnya sudah ada, ya, setiap saat di sana, tidak berubah. Kemudian kita bisa bermeditasi, ya, dan menyadari tentang keberadaan dari sifat dasar kebuddhaan ini. Jadi esensi dari sifat dasar ini, ya, sama seperti 3 contoh yang tadi, yaitu permata pengabul harapan. Jadi Rinpoche memberikan analogi lain, yaitu misalnya dengan emas. Jadi sifat dasar dari emas adalah murni. Jadi ketika pertama kali emas ditemukan dari bawah tanah, ya, maka emas ini memiliki noda ataupun tertutup oleh tanah. Tapi setelah dibersihkan, emas menjadi berkilau dan berharga. Namun di sini, ya, sifat kebuddhaan ini diilustrasikan sebagai permata pengabul harapan yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah ruang ataupun angkasa, di mana ruang atau angkasa ini sifatnya adalah tanpa noda. Ia murni dan pada saat yang sama tidak pernah berubah, ya, tidak peduli berawan atau tidak, ya, kosong ataupun berawan, ya, maksudnya memiliki awan ataupun tidak, ini tidak pernah berubah, ya, ruang ataupun angkasa selalu tetap seperti itu. Kemudian sifat dasar dari setiap makhluk atau semua makhluk dan Buddha, ya, sama seperti ruang ataupun angkasa. Kemudian analogi yang ketiga adalah bagai air. Jadi air mengacu kepada kecenderungan ataupun kemiripan dari setiap makhluk. Ya, jadi esensi dari sifat kebuddhaan ini, ya, sifat dasar kebuddhaan ini pada dasarnya adalah murni, ya. Jadi secara sempurna murni. Second point is the cause. Cause is that Buddha nature has such a cause aspect of that four different aspects of or qualities of Buddha nature is called cause because it's this cause purifies 4 different veils, and then Dhammakaya, or all the enlightenment qualities reveal. That's why it has 4 different four aspects of cause. First one is devotion. Second, kemudian yang kedua, yang pertama adalah esensi, yang kedua adalah sebab. Jadi sifat dasar kebuddhaan ini memiliki aspek sebab. Jadi ada 4 aspek yang berbeda, ya, dari kualitas sifat kebuddhaan ini atau bibit kebuddhaan ini. Jadi sebab ini, ya, mempurifikasi atau memurnikan 4 jenis selubung yang berbeda sehingga Dharmakaya bisa terungkap. Kemudian apa 4 aspek kualitas tersebut? Yang pertama adalah rasa bakti yang mendalam, kemudian kesempurnaan dari kebijaksanaan, kemudian samadhi tanpa batas, dan welas asih. Di sini bukan hanya welas asih yang sedikit, tetapi welas asih yang tanpa syarat.
This four things purifies four veils. Yeah. I don't know if you remember four veils. Somebody, how many four veils? Which are the four veils? Can you remember? Veils or obscurations, four obscurations. Huh? Huh. Yeah. Resemble Mahayana. Yeah, Bodhisattva's teaching, yeah. And then view of your grasping on the self, yeah. And then attached to the one side of the piece, yeah. And then no compassion. Yeah, no compassion. Oh yeah, those are the four. Become obscuration to achieve Dhammakaya. Here we are not talking about we are a group of people with Buddha, Uttaratantra followers. We are greater than others. So not like that. In Chinese tradition and Tibetan tradition, and also Thai tradition, all of them they have a Vinaya aspect. Earlier Buddhism, Buddha's ordinary, original teachings, earlier Four Noble Truths around from earlier part of the teachings, all of them have, right? So that's Vinaya, and that is so considered earlier Buddhism. Also, you being a monk and or nun, or then it's own follower of Buddha. Then externally that Vinaya, following that system is, so they can that is a part of Shravaka's practice. Yeah. So, but the Shravaka doesn't mean we are like a Tibetan or Chinese Mahayana, and then some others Shravaka, not saying like that. Group. Yesterday I mentioned also Buddhist teachings. Buddha himself said analyze. So we may analyze many different philosophical levels, different levels. That doesn't mean we are criticizing others or I am better. We ourselves maybe not even reach to Shravaka, Pratyeka Buddha. Already they can get arhat, be free from samsara, right? We ourselves still stuck in samsara. We're not saying I'm better than the arhat. But here we are saying arhat has even arhat has this kind of obscurations. That is what is saying here is to achieve samyaka sambuddha, dhammakaya. Yeah. But when we are saying that, we are not saying I'm better than arhat. Arhat has obscuration. I don't have obscuration. I achieved dharmakaya. Jadi keempat hal di atas memurnikan empat jenis halangan atau empat selubung. Jadi empat halangan selubung inilah yang menghalangi untuk mencapai dharmakaya. Jadi kita di sini bukan mengatakan ya kita bagian dari sebuah grup, kemudian karena kita mempelajari Uttaratantra, kemudian kita merasa kita lebih baik daripada tradisi yang lainnya. Jadi di sini setiap tradisi sama seperti tradisi agama Buddha awal, seperti agama Buddha Thailand, di China dan sebagainya, mereka memiliki winaya ataupun aturannya tersendiri. Jadi setiap biku-bikuni yang merupakan pengikut dari Buddha dan mereka memiliki sistem atau winaya mereka sendiri. Ini bagian dari jalan Shravaka. Jadi bukan berarti setelah mempelajari ini ya kita adalah kita bukan membuat grup baru, membuat grup sendiri. Oh ini bagi grup Mahayana, ini yang Tibetan dan ini yang mungkin Shravaka dan sebagainya. Jadi Buddha di pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan ya Buddha mengatakan bahwa kita harus menganalisis ajarannya. Bukan berarti ketika kita mempelajari filosofi yang berbeda, lantas kita mengkritik yang lainnya. Kita berpikir kita lebih baik, ya. Dan sebenarnya kita sama-sama terjebak di samsara, ya. Jadi kita tidak punya hak juga untuk mengkritik
arahat. Ya, jadi di sini seperti itu maksudnya yang kita bicarakan di sini adalah untuk mencapai tingkat samyak sambuddha. Ya, jadi kita tidak mengatakan bahwasanya arahat itu kita lebih baik dari arahat atau arahat itu lebih levelnya berada di bawah kita. Ya, jadi karena kita masih memiliki keempat halangan ini. Jadi jika seseorang melakukan latihan ya bodhicitta baik secara relatif ataupun secara sejatinya, maka bisa dikatakan atau bisa dipertimbangkan bahwasannya kita mengikuti jalur Mahayana. Jadi kita memiliki rasa bakti yang mendalam dan ketertarikan terhadap ajaran Buddha, maka artinya kita sudah terbebas dari halangan yang pertama, yaitu halangan yang pertama adalah tidak tertarik atau memusuhi ajaran Mahayana. Kemudian yang kedua adalah halangan yang kedua adalah ketika kita memiliki pandangan diri sebagai hal yang kekal, ya, berada di dalam kita, ya, di dalam tubuh dan batin. Misalnya kita mengatakan, oh sekarang saya hidup, kemudian ketika saya mati, mungkin badan jasmani dan batin saya mati, tetapi jiwa saya pergi ke atas atau ke bawah. Ya, ini adalah memandang secara aspek abadi. Jadi kita memiliki pandangan bahwasanya adanya jiwa sebagai sesuatu yang kekal. Artinya ini adalah sebuah halangan. Ketika kita mengerti tentang tanpa aku atau tanpa diri, kemudian kita mengerti tentang kesunyataan, maka pandangan salah ini, ya, atau halangan batin ini dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin terbebas dari samsara, dan pada saat yang sama kita hanya ingin berdiam dalam nirwana, ya. Ini juga sebuah halangan, ya, di mana sebenarnya seharusnya kita bisa memberikan manfaat kepada makhluk lain sama seperti Buddha, di mana memberikan manfaat secara spontan, ya, dan tidak berdiam di nirwana, juga tidak berdiam di samsara. Jadi jika kita memiliki pandangan ingin terbebas namun hanya ingin berdiam di dalam kedamaian nirwana, maka ini adalah sebuah halangan. Cara untuk menangkalnya adalah dengan memiliki niat yang tulus dan murni bahwasanya saya ingin mencapai kebuddhaan demi memberikan manfaat kepada semua makhluk. Maka dengan memiliki tekad atau niat seperti ini, kita terbebas dari halangan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memiliki welas asih yang tanpa syarat. Ya, jadi dengan latihan bodhicitta yang tadi, yaitu saya ingin mencapai kebuddhaan dan ingin memberikan manfaat kepada semua makhluk. Jadi keempat halangan ini, ya, bisa diatasi dengan empat aspek kualitas yang tadi, yaitu mengerti dan mempraktekkan jalan bodhisattva, kemudian memiliki kebijaksanaan, yaitu artinya mengerti, memahami tentang tanpa diri, ya, tanpa aku yang kekal, juga memahami kesunyataan atau kesempurnaan dari kebijaksanaan. Kemudian samadhi yang tanpa batas, bukan hanya kedamaian atau berdiam dalam kondisi samatha, tetapi memiliki kejernihan, kedamaian, yaitu samadhi dari para bodhisattva. Jadi inilah yang dimaksud. Kemudian yang terakhir adalah dengan memiliki welas asih yang tanpa batas. Okay, now continue from yesterday, where we left yesterday. Is page 121. In the bottom of that page, those who succeed is devotion towards the supreme vehicle. There. So, if you with these four aspects of cause from your Buddha nature, then you can become heir or child of Buddha. Buddha has three different kind of child. Physical child. One child is born from Buddha, the physical, that is Rahula, right? And the one child is born from Buddha's speech. Those are the Buddha's disciples or Shravakas. Yeah. And then one child is born from Buddha's wisdom. And these are the Bodhisattvas.
So here, if one who can remove or practice this four causes, for these causes, four aspects of these causes are measured or ripen in one's from one's Buddha nature, then one become. Jadi kita berlanjut itu yang tadi itu bagian yang semalam. Jadi yang hari ini ya kita melanjutkan dari yang semalam dari halaman 121. Jadi dengan 4 aspek sebab dari sifat dasar kebuddhaan ya kita bisa menjadi pewaris dari Buddha. Jadi Buddha memiliki 3 anak, 3 jenis anak. Yang pertama adalah anak secara fisik yang bisa kita tahu yaitu Rahula. Kemudian anak dari ucapan Buddha yaitu siswa-siswa Buddha para Shravaka. Kemudian anak dari kebijaksanaan Buddha yaitu para bodhisattva. Jadi mereka yang bisa melatih keempat sebab ini atau mematangkan ya hal ini di dalam sifat kebuddaannya atau sifat dasar kebuddaannya, maka ia bisa menjadi anak dari Buddha. Jadi kata muni yang berada di buku ya maka itu disebut sebagai, itu berarti Buddha Sakyamuni, muni ya, jadi Buddha Sakyamuni. Kemudian sama seperti itu, jika kita ingin menjadi cakrawati ataupun raja ya, maka membutuhkan 4 kondisi. Yang pertama memerlukan bibit dari sang ayah. Kemudian memerlukan raja adalah ingin menjadi raja. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian ratu adalah bibit dari ibunya. Kemudian membutuhkan kondisi lain yaitu rahim seorang ibu. Kemudian kondisi yang keempat adalah butuh dirawat. Ya, jadi ketika seorang anak memiliki keempat kondisi ini, memiliki ayah, ibu, kemudian rahim dan dirawat, maka jika ia lahir, tentu dia menjadi anak dari seorang raja. Belum menjadi raja, tetapi pangeran dan memiliki kekuatan yang dimiliki oleh raja karena adalah bagian dari anak dari seorang raja. Jadi keempat contoh ini ya, itu adalah keempat contoh yang keempat contoh atau analogi. Kemudian jika kita menjadi kita berbakti ataupun kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap ajaran, kemudian memiliki kesempurnaan kebijaksanaan, samadhi tanpa batas dan welas asih yang tanpa syarat, maka kita mirip atau kita bisa ya sama seperti pangeran kecil yang tadi. Jadi kita menjadi anak dari Buddha. So that means you become Bodhisattva. Now, okay. Next is next. What is next? Next, we finish cause, and third one is fruit. Yeah, fruit. Yeah, and the fourth one is fruit. Function. Yeah. So it's kind of first this verse explains. First, briefly explains the function and the fruit together. What means fruit is before that you have a cause, 4 aspects of a cause from our Buddha Jadi kita nature, memasuki bagian ketiga dan keempat. Yang pertama adalah hasil dan yang kedua adalah fungsi ataupun kegunaan. Jadi di dalam ayat ini di 122 disampaikan hasilnya adalah kesempurnaan dari kualitas kemurnian, kemudian diri, kebahagiaan, dan keabadian. Jadi kekhawatiran terhadap penderitaan dan merindukan pencapaian kedamaian serta rasa bakti adalah gunanya atau fungsinya. Jadi ada 4 baris. Baris 1 dan yang kedua merupakan bagian hasil. Kemudian bagian ketiga dan keempat adalah bagian fungsi. Jadi jika kita tidak mengerti baris yang pertama itu dijelaskan di baris kedua. Jika tidak mengerti baris kedua dijelaskan di baris ketiga. Jadi semakin ke bawah itu menjadi semakin mendetail. So yeah, the Buddha's teachings of Buddha that inconceivable is amazing. That is wonderful is not
good enough word for that. Yeah, so inconceivable, incredible. That Buddha, this studies we are studying, like it's come from Asanga, and then such like Asanga, Buddha already given what do you call prophesied, prophet. Huh? What do you? I'm going to translate this. Prophesied, right? The Buddha already mentioned about Asanga. Jadi ajaran Buddha ya adalah tidak terbayangkan, ya kehebatannya adalah tidak terbayangkan, ya kata luar biasa masih belum cukup untuk mewakili betapa luar biasanya dari ajaran Buddha ini. Jadi pembelajaran ini datang dari Asanga. Jadi Buddha sendiri ya sudah pernah meramalkan bahwasanya meramalkan tentang Asanga ini, dan Asanga merupakan bodhisattva yang mencapai bumi ketiga. Jadi Gampopa juga mengatakannya, ya. Jadi Buddha pernah mengatakan bahwasanya di masa yang akan datang, ya, akan ada seseorang yang bernama bodhisattva bulan purnama atau bodhisattva yang mulia, muda, seperti itu, ya. Jadi Jamgon Kontrol juga pernah meramalkan hal ini. There's a great one of the most important and great masters from India, Nalanda. It's called Lama Phurbu. What is it called in Sanskrit? I don't remember. Lama Phurbu. This is during Nagarjuna's student called Arya Deva. Arya Deva. That time, this Lama Phurbu, he was a Tartika. You remember Tartika? What? Tartika is non-Buddhist philosophical schools they belong to. And he was a very, very learned, great scholar, and he had millions of followers, very famous. And this Pao, yeah. That time his name is a different name, yeah. I don't remember the name in Indian. He's a great, the very famous master, has millions of followers. And then, during that time in India, a long time ago, and then they debate. If you debate, and then if you lose, the teachers, these philosophical teachers or religion teachers, they debate, and then if whoever lose, then he himself and including his followers, have to be converted to that winner's religion. So this Lama Phurbu, before he got this name, some another name, he is a Tathika teacher, very famous, and then he so debate with so many Buddhist monks and monasteries, and defeated all of them. Almost so many all this Buddhist converted to Tathika, non-Buddhist religion, converted. So the Nalanda become concerned. Now the Nalanda is the main center, right? Even he now finally reached to Nalanda, and then Nalanda monastery, university, to then start then defeating some of the Nalanda masters also. So then Nalanda sent a message to South India. Aryadeva was Nagarjuna was living in South India. Messenger to requested Nagarjuna to come. And Nagarjuna at that time was with Aryadeva was living with Nagarjuna. Nagarjuna said Nagarjuna decided to send Aryadeva instead of himself
go by himself. So trained I am there to how to debate with this Tatika teacher. Trained. Then one day try to test. So how much he's doing, test. Then the debate with discussion because Nagarjuna is there was a guru, and he cannot challenge to the guru. Nagarjuna said, okay, it's since you cannot, because of this, you cannot. So let's put a recall between this curtain, cut or curtain, cut. What do you call? Curtain. Jadi salah satu guru hebat yang berada di Nalanda yang disebut sebagai Lobo Bawo, di mana di sini menceritakan awal kisahnya, yaitu di awal mulanya adalah cerita tentang jadi Lobo Bawo ini adalah pada saat itu dia adalah Tirtika, bukan seorang Buddhis, bukan pengikut ajaran Buddha, namun salah satu cendekiawan hebat yang terkenal dan memiliki banyak sekali siswa atau murid. Jadi memiliki jutaan pengikut, ya. Jadi pada satu hari, ya, ada di Nalanda ada sebuah tradisi berdebat. Jadi Nagarjuna, ya, memiliki seorang murid yang bernama Arya Dewa. Jadi pada saat itu tradisinya adalah ketika mereka berdebat, jika salah satu kalah, ya, maka yang kalah itu harus berpindah keyakinan, meninggalkan keyakinannya yang lama dan mengikuti keyakinan yang baru. Orang yang dikalahkannya itu, yang kalah harus mengikuti yang menang. Jadi pada saat itu aturannya adalah seperti itu. Jadi Lobo Bawo ini yang merupakan guru dari Tirtika, kemudian mereka berdebat dengan banyak sekali biku dan hampir mengalahkan semuanya. Jadi banyak sekali pada saat itu pengikut Buddha, ya, berpindah keyakinan pada Tirtika ini karena mereka kalah berdebat. Jadi mereka pindah keyakinan pada Tirtika. Jadi Nalanda merupakan salah satu pusat utama, ya, dan mereka peduli terhadap hal ini. Jadi monasteri Nalanda atau wihara Nalanda ini, ya, juga dikalahkan oleh mereka. Jadi dari monasteri Nalanda mengirim pesan ke India Selatan, mengundang Nagarjuna untuk datang. Namun, ya, Nagarjuna bukannya datang, tetapi mengirim Arya Dewa, yaitu siswa terbaiknya, ya, untuk berdebat dengan Tirtika ini. Jadi di sana, ya, Arya Dewa, ya, dilatih sebelum pergi ke sana, dilatih, ya, untuk berdebat, ya, dengan Tirtika. Jadi pada satu hari, ya, mereka berdebat, jadi ditutup dengan gorden, ya, ditutup. Jadi sebenarnya Arya Dewanya berdebat dengan Nagarjuna yang merupakan gurunya. Ya, jadi di sana ketika mereka berdebat, jadi Arya Dewa menanyakan pertanyaan, kemudian Nagarjuna menjawab, ya, dan mereka berdebat seperti itu terus menerus. Dan Nagarjuna, ya, sangat cerdas sekali. Ia memiliki pengetahuan atau pandangan yang besar sekali. Bahkan pandangan-pandangan filosofi Tirtika, ya, beliau mengetahuinya jauh lebih baik daripada si Tirtika itu sendiri. Kemudian ketika dalam proses berdebat tersebut, ya, Arya Dewa menjadi sedikit kesal, ya. Kemudian ia menjadi semakin semangat berdebat dan hampir mengalahkan sang guru. Jadi ketika dia berdebat, dia lupa bahwasanya yang sedang berdebat dengan dia itu adalah gurunya sendiri, Nagarjuna, itu lagi latihan. Ya, jadi mereka berdebat hingga akhirnya Arya Dewa memenangkan perdebatan itu, ya, dan sebagai mungkin karena terlalu girang, dia melepas sepatunya dan mengangkat sepatunya. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Jadi ibaratnya tidak sopan kepada gurunya. Ya, jadi dia menang, merayakan kemenangannya dengan mengangkat sepatunya, membuka sepatunya dan mengangkat sepatunya. Kemudian gurunya Master Nagarjuna berkata, ini, ya, calm down, tenang, ya. Jadi kemudian beliau dikirim untuk pergi ke Nalanda, dan gurunya berpesan, karena kamu melepaskan sepatumu, ya, merayakan kemenanganmu seperti ini adalah sebuah hal yang sebenarnya kurang pantas, ya,
terutama ketika berdebat dengan seorang guru ya, maka nanti di perjalananmu kamu akan menemui halangan-halangan. Jadi dalam perjalanannya menuju dari selatan menuju ke Nalanda, di mana itu cukup jauh, di perjalanannya ada seseorang pengemis yang meminta satu mata dari Arya Dewa. Kemudian beliau memberikan matanya ya, sehingga tersisalah satu mata. Ya, jadi Arya Dewa hidup dengan satu mata. Jadi tadi Rinpoche sempat mengatakan bahwasanya Arya Dewa ini juga bukan terlahir dari rahim seorang ibu. Jadi beliau adalah muncul dari teratai. Ya, jadi singkat cerita tiba di Nalanda ya, kemudian hampir semua orang sudah berpindah pada pandangan Tirtika. Jadi Arya Dewa ya menantang Tirtika, kemudian berdebat dengannya, dan singkat cerita Tirtika terkalahkan. Ya, jadi Tirtika mengatakan, oh ini dia tidak cukup puas, akhirnya berdebat lagi ya. Kemudian perdebatan yang kedua adalah tentang kompetisi siapa yang memiliki kekuatan gaib yang terhebat. Jadi mereka terbang ke angkasa seperti roket ya, dua-duanya terbang ke angkasa, dan Arya Dewa memiliki kekuatan gaib yang jauh lebih baik dari Tirtika, dan ia memenangkan kompetisi tersebut. Dan pengikut Tirtika yang jutaan ya, mereka berpindah ya mengikuti ajaran Buddha, dan Tirtika dimasukkan ke dalam penjara di Nalanda. Jadi penjara di Nalanda itu adalah perpustakaan, dikunci di dalam perpustakaan. Kemudian alasan Rinpoche menceritakan cerita ini ya, jadi di dalam perpustakaan Tirtika tidak ada kerjaan ya, tidak ada kerjaan lain. Beliau juga tidak suka atau tidak mau membaca, tapi beliau membaca salah satu sutra ya, di mana di dalam sutra tersebut ya beliau ternyata membaca bahwasanya beliau sudah diramal oleh Buddha ya, akan ada orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi sudah beliau membaca ramalan tersebut, akhirnya memiliki keyakinan atau rasa bakti yang tulus kepada Buddha, dan akhirnya beliau menulis banyak sekali kitab komentar. Maka beliau merupakan salah satu guru yang juga atau master yang cukup penting dalam Buddhisme. Jadi all the sutras, maybe you, who knows this? Buddha already mentioned about you. Mungkin kita belajar banyak sutra ya, terus kita membaca bahwasanya kita sudah pernah diramal oleh Buddha ya, mana tahu. Ya, jadi ajaran Buddha yang sangat luar biasa sekali, tidak terbayangkan. Jadi ini Rinpoche menceritakan kepada kita ya cerita singkat ya. Jadi mungkin kalau kita terlalu membaca di buku mungkin terlalu tegang ya, karena kata-katanya mungkin lebih serius. Jadi kalau ada cerita sedikit hiburan. Arya Dewa. The Tirtika actually told him, he what's it? What do you call it? Harsh word. Said harsh word. Said, oh, you one-eye monk. Said, now what can you do with one-eye monk? New monk coming. Then Arya Deva says, the Brahman has 1,000 eyes. Fail to see suchness of the suchness, but Arya Deva's one eye can see vividly suchness of everything. And then Tirtika immediately thought, oh, this is not an ordinary monk, this will be tough. So this started from there. Jadi Tirtika ya sempat melontarkan kata-kata kasar kepada Arya Dewa. Apa yang bisa dilakukan dengan biku yang hanya memiliki satu mata? Kemudian Arya Dewa menjawab bahwasanya para Brahma yang memiliki 1000 mata, namun mereka gagal untuk melihat realita yang sebenarnya. Hanya dengan satu mata ya, beliau bisa melihat ya, meskipun hanya satu mata, namun bisa melihat ya, saya memiliki hanya satu mata tapi bisa melihat realita yang sebenarnya atau sifat dasar yang sebenarnya. Kemudian Tirtika berpikir, wah ini bukan biku biasa ya, pasti sulit untuk dikalahkan. Oh, 1,000 eyes that God has, Indian God has possessed 1,000 eyes. Brahma or Vishnu, I'm not sure. Maybe Vishnu. Brahma or Vishnu, I'm not sure. Oh, Vishnu. Yeah, Vishnu. Anyway, this doesn't matter, yeah. So here, there's the story just for entertainment. Now let's continue from the
now we are fruit, right? Fruit is so the why we are saying essence, cause, and the fruit. What it means is we're Jadi, talking about the Buddha nature. Tadi disampaikan Your nature, right? apa Your Buddha Brahmi nature. atau Everybody has dewa Buddha yang nature. memiliki Our nature. ribuan mata ya. Our Jadi di true nature for oneself. dewa India So ya, that, entah itu Brahma atau Buddha Wisnu, nature, Rinpoche mengatakan this beliau Buddha juga kurang nature jelas. has, Jadi kita akan melanjutkan pada bagian essence, right? hasil. Essence. Ya, jadi And kenapa then kita this Buddha nature's, menggunakan cause istilah aspect. esensi, And then sebab, now this hasil, Buddha apa nature's, maksudnya? fruit, Jadi fruit aspect. sekarang kita sedang membicarakan What is the sifat cause aspect? dasar We have the four, right? atau sifat dasar kita yang And then sebenarnya what is atau this, sifat dasar seseorang yang fruit sebenarnya, aspect. yaitu It has sifat also kebuddhaan fruit atau aspect. bibit kebuddhaan ini, di Fruit mana yang aspect, memiliki esensi, aspek different esensi, purity. kemudian aspek Yeah. sebab, Being kemudian true- aspek hasil being a atau true buahnya. purity, Jadi ada 4 true aspek dari true hasil happiness, yang disampaikan, and yaitu yang true pertama adalah permanence. kemurnian, This is the four. kemudian diri, Yeah, kebahagiaan, dan keabadian. Okay, that's briefly mentioned, and the later will explain more explanation what means purity, purity, self, happiness, and permanence. Then the second on page 122 at the last stanza. Yeah, this is stanza, and it's the way to eliminate whatever is incorrect. Thus needs to be abandoned. So this purity, but the purity that is that this fruition is in Buddha nature. The Buddha nature has this purity aspect of this fruition, but for many different types of sentient beings, their this fruition is defiled or obscured by also this opposite thing. Opposite thing. That is the opposite thing. What is opposite thing is we are like as children. In Buddhist Buddhist term, Dharma term, some of them they call good thing is I give you some people. gap to think about the Nagarjuna. Call childish people. Childish. Now already pushing. They are like ordinary people or like a child. They are childish. They're childish. Anyway, children means. Jadi ordinary people, di ordinary people. halaman 122 ya, di 4 baris tersebut ya, Buddha secara nature, singkat Dhammakaya, disampaikan ya, Dhammakaya, kemudian as penjelasan yang lebih mendetail ya ada di ayat selanjutnya. Jadi pertanyaannya ya adalah apa itu kemurnian? Jadi sifat dasar kebuddhaan memiliki aspek kemurnian yang merupakan hasil atau buah darinya. Jadi ada banyak sekali tipe dari makhluk ya, dan mereka terhalangi ya dengan hal-hal yang bertolak belakang atau lawan darinya. Jadi sebagai contoh untuk dipahami adalah misalnya anak dalam istilah Dharma ya, manusia biasa atau orang biasa ya dikatakan sebagai orang yang bersifat kanak-kanak. Jadi orang biasa ya atau anak-anak ini ya memiliki pandangan bahwasanya sifat dasar kebuddhaan mereka atau Dharmakaya ya, dan mereka melekat terhadap Dharmakaya ini dengan cara yang salah. Bagi mereka ya Dharmakaya atau sifat dasar ini muncul sebagai tubuh ataupun batin ataupun kumpulan, dan mereka melekat kepadanya dan memandangnya sebagai sesuatu yang murni. Kemudian mereka juga melekatinya sebagai diri atau jiwa ya, jadi kita tidak ada pada dasarnya ya, kita tidak memiliki liburan, kita selalu melekat atau menggenggam ya selama 24 jam terhadap pandangan-pandangan seperti itu ya. Jadi kita apa yang sebenarnya penderitaan kita yakini sebagai kebahagiaan. Kemudian kita memandang 3 jenis, jadi dalam Buddhisme ada 3 jenis penderitaan ya.
Kita memandang penderitaan ini dan melekat terhadap penderitaan ini, dan kita memiliki pandangan yang salah, yaitu kita memandang penderitaan sebagai kebahagiaan. Kita memandang ketidakkekalan sebagai kekal, ya, termasuk segala fenomena dan diri, ya, kita melekat dan memandangnya sebagai sesuatu yang kekal atau abadi. Ini adalah pandangan yang salah untuk mengerti Dharmakaya. Sedangkan jalan Shravaka atau Shravakayana, ya, datang dan kemudian mengatakan pandangan orang biasa seperti itu adalah salah. Ya, jadi bagi mereka apa yang kita pandang murni, ya, adalah tidak murni. Makanya mereka bermeditasi dalam ketidakmurnian, ya, memandang tubuh sebagai sesuatu hal yang tidak murni dan tidak untuk dilekati dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang berada di Shravakayana, segala hal adalah tidak murni dan merupakan penderitaan yang kita pandang sebagai kebahagiaan. Bagi Shravaka, mereka memandangnya sebagai penderitaan. Kita pandang sebagai kebahagiaan, mereka pandang sebagai penderitaan. Kemudian apa yang kita pandang sebagai jiwa atau aku atau diri, mereka pandang sebagai tanpa aku atau tanpa jiwa. Kemudian yang kita pandang sebagai hal yang kekal atau abadi, mereka pandang sebagai ketidakkekalan. Jadi antara manusia biasa dengan jalan Shravakayana memiliki pandangan yang bertolak belakang. Ya, kemudian setelah itu, ya, di bagian akhir-akhir dari ajaran Buddha, ya, atau dalam sutra Buddha, Buddha mengatakan bahwasanya kedua hal ini juga masih belumlah tepat. Jadi apa yang disebut sebagai Dharmakaya adalah melampaui dari kedua hal yang disampaikan itu. Jadi apa yang kita lekati sebagai kemurnian, diri, kebahagiaan, atau keabadian, kekekalan, ini adalah pandangan yang salah. Kemudian apa yang dipandang oleh Shravaka yang bertolak belakang itu seperti ketidakmurnian, tanpa diri, penderitaan, dan ketidakkekalan, jugalah pemahaman yang salah untuk Dharmakaya. Karena realita yang sebenarnya atau sifat yang sebenarnya bukanlah seperti itu, tetapi melampaui dari hal tersebut, melampaui dari murni dan tidak murni, melampaui dari kekekalan dan ketidakkekalan, melampaui dari penderitaan dan kebahagiaan, melampaui dari diri atau jiwa, juga melampaui dari tanpa diri atau tanpa jiwa. Jadi yang disampaikan adalah bahwasanya Dharmakaya adalah kemurnian yang sebenarnya, melampaui murni dan tidak murni. Jadi sifat dasar kita, sifat Kebuddhaan atau Dharmakaya memiliki aspek kemurnian yang sebenarnya, diri yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Ini akan dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Okay, then if we read 123 page and this the stanza root text, then we see it's quite clear the reason why it is true purity and true self and so on. The first is true purity. It's Dharmakaya is true purity because the Dharmakaya is purity, since its nature is pure. Since nature is pure from primordial, right? From beginning, it's stainless, right? Last time Jadi jika kita membaca halaman 123 bagian teks akarnya yang dicetak hitam, jadi Dharmakaya adalah kemurnian karena sifatnya yang murni dan bahkan berdiam, memiliki jejak untuk bahkan jejak yang tersisa ya, sepenuhnya dihilangkan. Kemudian ia adalah diri yang sebenarnya karena terbebas dari uraian-uraian konsep. Ya, jadi baik konsep tentang diri maupun tanpa diri sepenuhnya ditenangkan atau dihilangkan. Ya, jadi itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya karena kumpulan dari sifat mental dan sebabnya telah dihilangkan. Kemudian ini adalah keabadian karena siklus dari keberadaan, ya,
it is a true self. siklus keberadaan dan Second is it is a true self kondisi because since all conceptual kondisi yang elaboration melampaui in terms of rasa self sakit and, ya telah direalisasi. is Jadi totally maksudnya di sini still. adalah self and secara- all that is secara conceptual sementara ya elaboration. sementara But in Dharmakaya itself is goes beyond halangan-halangan yang sementara yang membuat kita sulit untuk merealisasi Dharmakaya ya telah sepenuhnya dihilangkan. Jadi pada dasarnya sifat dasar kita adalah murni karena memiliki halangan ya. Sifat dasarnya sudah murni. Jadi ketika halangan ini dihilangkan ya kita bisa melihat sifat dasar yang murni tersebut, yang tanpa noda tersebut, itulah yang disebut sebagai kemurnian yang sebenarnya. Karena memang pada dasarnya sudah murni. Jadi bukanlah seperti hal yang kita pikirkan bahwasanya oh ini murni, kemudian kita lekati. Tetapi sifat dasar ini adalah sebenar-benarnya ya benar-benar murni. Kemudian ini terbebas dari perluasan konsep-konsep di mana yang dimaksud adalah Dharmakaya melampaui konsep-konsep yang ada. Jadi kita sering memandang diri sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak ada sama sekali atau kosong sama sekali. Namun yang dimaksud sebagai Dharmakaya bukanlah keduanya. Dia bukan memiliki wujud, bukan juga kekosongan sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah memiliki aspek yang jelas, kejelasan, kejernihan, tanpa batin yang mendua, tanpa pandangan yang mendua. Inilah yang disebut sebagai diri yang sebenarnya. Kemudian selama kita masih memiliki kumpulan-kumpulan mental yang inilah yang mendasari kita memiliki ketakutan, kemudian rasa sakit, kepedihan, kemudian ketakutan, kekhawatiran, dan membuat kita tidak bisa bahagia. Inilah yang menyebabkan penderitaan. Jadi kedamaian adalah ketika batin telah tercerahkan atau tersadarkan. Ini adalah aspek yang maksudnya kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kumpulan mental ini ya benar-benar dihilangkan. Kemudian keabadian ya, kenapa disebut keabadian? Karena dia bukan hal-hal yang sifatnya samsara, juga bukan hal-hal yang sifatnya nirwana, tetapi ia melampaui samsara dan nirwana. Dia tidak lagi terlahir, tidak mengalami usia tua, tidak mengalami sakit, tidak mengalami awal atau tanpa masa yang berawal, tanpa pertengahan dan tanpa akhir. Jadi inilah yang disebut sebagai keabadian tadi, ya, karena sesuatu hal bergantung kepada sebab dan kondisi. Jadi bukan seperti sesuatu yang tadi kualitas yang kita sebutkan di awal ada kualitas tentang angkasa atau ruang. Dia bukanlah seperti yang seperti itu. Jadi pusing. Jadi karena bukan aspek-aspek seperti ini, maksudnya aspek-aspek yang tadi sudah dijabarkan, saya tidak jabarkan ulang ya. Aspek-aspek di atasnya, maka ini disebut sebagai kemurnian yang sempurna. Last one. How much did you explain? Whole, but like Oh, okay. This is quite a not very difficult. Intellectually we can understand, but directly experience is then we have to have awakened mind. We have to go through accumulating lots of sonamanda ishe. But just intellectual imagination is not that difficult. Buddha's Dhammakaya is pure because it's pure from originally itself is pure. Our nature of pure mind is originally an ultimate aspect is pure, right? Relative aspect that klesha, that when we reach to Dhammakaya, that klesha is removed. So now is pure, first part. And second aspect is, what is second aspect? Self. Self is, because it's not
no self like the way we grasp, but it's not no self like some kind of nothingness, but it's there's a clarity. Dhammakaya goes beyond self and no self. So that's why we call true self. Yeah, true self, but that is not the way the original people, ordinary people grasping self. This beyond to go self and no self. Then it's called the true self. And then what is the third? Happiness. Yeah, happiness, blissful happiness is then this happiness is not as we ordinary being think happiness. What we attach to happiness is actually not happiness. That is, according to Bodhisattvas and Buddha's level, it's a suffering. Even our happiness that we think happiness, that is called that is a suffering. That is called suffering of change and pervasive suffering, right? Especially suffering of change. Jadi Dharmakaya dari Buddha, ya Dharmakaya adalah murni. Jadi aspek sebenarnya dari Dharmakaya adalah sepenuhnya murni. Sedangkan aspek relatifnya adalah kekotoran batin atau kilesa. Jadi ketika kekotoran batin ini dicabut, dihilangkan, maka kita bisa melihat aspek aslinya, aspek yang sebenarnya, yaitu kemurniannya. Kemudian yang kedua adalah diri. Jadi diri yang di sini bukanlah diri yang biasanya kita pandang sebagai diri, tapi juga bukan kekosongan sama sekali, tetapi sebuah kejelasan, kejernihan di mana ini melampaui diri dan tanpa diri. Jadi apa yang disebut sebagai melampaui diri dan tanpa diri adalah diri yang sebenarnya. Kemudian kebahagiaan. Jadi sebagai jadi kebahagiaan yang di sini adalah bukan kebahagiaan yang kita sebagai makhluk biasa atau makhluk awam ini pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai kebahagiaan, ya, itu dipandang sebagai tiga jenis penderitaan. Namun kebahagiaan yang sebenarnya yang dimaksud di sini adalah melampaui ilusi kebahagiaan dan penderitaan. Jadi melampaui kebahagiaan dan penderitaan, di mana ada aspek kedamaian yang sebenarnya ketika batin mampu melihat. Ketika batin mampu melihat sifat yang sebenarnya, maka penderitaan lenyap. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian arahat, ya, kemudian mungkin beberapa arahat, ya, mereka terbebas dari kekotoran batin atau kilesa, namun masih memiliki kumpulan mental. Jadi semua ilusi mental yang hilang, ya, ketika ilusi mental ini lenyap, maka kita bisa merealisasi atau melihat Dharmakaya. Jadi aspek yang terakhir adalah keabadian atau kekekalan. Di sini maksudnya adalah ketika kita mencapai Dharmakaya, karena ini bukanlah hal yang merupakan gabungan atau kumpulan dari materi, ya, ini melampaui ketidakkekalan dan kekekalan. Jadi ketidakkekalan itu adalah satu hal. Kemudian kekekalan juga merupakan satu hal. Jadi Dharmakaya, ya, bukanlah salah satu barang atau hal, ya, di mana ini melampaui ini melampaui keduanya, melampaui ketidakkekalan dan kekekalan, maka inilah yang disebut sebagai sifat dasar yang sebenarnya, ya, sifat dasar yang sebenarnya yang merupakan kebenaran absolut ataupun kebenaran sejati. Jadi yang tersisa adalah Dharmakaya memiliki atau berlanjut dengan dua manfaatnya. Itulah yang kita pelajari sebelumnya, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk semua makhluk. Jadi aspek inilah yang disebut sebagai kekekalan. Jadi kedua aspek manfaat inilah yang disebut sebagai kekekalan yang tidak pernah berubah dan terus berlanjut. Okay, page 125. This next stanza. This continue explain of a result. If one result achieved a result of that four true true purity, true self, true
happiness and true permanence that achieved, then at the same time you free from two extremes. So here is simply saying freedom from true extreme. True extreme is or two remaining on a two kind of like remaining on in samsara or in nirvana. So if remaining in samsara, this through the Bodhisattva way and achieved Samyaka Sambuddha, then cannot be remaining in samsara because their wisdom, yeshe, that wisdom is perfected, yeah. Prajna Paramita, that understands knows this, their wisdom, that no self and so on. So klesha cannot function, and if no klesha, no karma, then samsara cannot be existed. Doesn't remain in samsara. But then they doesn't remain in a cessation, peaceful state peaceful state also. They don't remain in a peaceful state in a nirvana, kind of a peaceful state of nirvana also, because they have because of the unconditional compassion. Not saying that Shravaka or Arhat, others not have compassion. They have great compassion. But when we say compassion, means Bodhisattvas, Buddha and Bodhisattva compassion is then greater than that unconditional kind of, like such Bodhisattvas vow, like such Avalokiteshvara, until samsara is empty. Oh, tadi kita ngomong bagian buah ya atau hasil. Jadi sekarang kita welfare of ascended beings, right? Jadi berlanjut 124 sebenarnya. Bagian 124 yaitu terbebas dari dua jenis ekstrim, ya. Jadi yang di sini maksudnya dua ekstrim tersebut adalah berdiam di samsara ataupun di nirwana. Jadi dengan jalur bodhisattva, ya, dengan tekad atau jalur bodhisattva, seseorang tidak berdiam di samsara karena memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang disebut sebagai yeshe, ya, mengerti tentang tanpa aku, kesunyatan dan sebagainya, maka kilesa tidak bisa berfungsi. Jika kilesa tidak berfungsi, maka tidak ada karma. Ketika tidak ada karma, maka tidak ada samsara. Kemudian juga tidak berdiam dalam penghentian, ya, akhir dari penderitaan, ya, tidak berdiam dalam kondisi tersebut, ataupun yang disebut sebagai kedamaian nirwana. Kenapa? Karena welas asih yang tanpa syarat. Jadi di sini bukan berarti mengatakan bahwasanya arahat atau shravaka tidak memiliki welas asih, tetapi welas asih yang dimiliki oleh Buddha dan Bodhisattva jauh lebih baik. Sebagai contoh, sumpah yang dilakukan atau janji Bodhisattva yang dilakukan oleh Ceresik ataupun Avalokiteshvara Kuan Yin, ya, yaitu ingin membebaskan semua makhluk, tidak akan mencapai pencerahan sebelum semua makhluk terbebas dari samsara. Jadi komitmen yang seperti itu, ya, dimana untuk membebaskan satu makhluk dari samsara saja membutuhkan berkalpa-kalpa. Kemudian sedangkan kita manusia biasa baru 1 jam kita sudah kesal dan menyerah, ya. Jadi para Shravaka tentu memiliki ulas asih yang jauh lebih baik daripada manusia biasa. Tetapi yang di sini dibicarakan adalah ulas asih dari para bodhisattva. Okay, so that is important to be clear, yeah. Otherwise we kind of ourselves like I am the great Buddhist. So here is actually is a symbol because of the wisdom that is not the wisdom that is special discriminating wisdom or yeshe, yeah? Because of yeshe, that share prajna paramita wisdom. With this wisdom, then the samsara is destroyed, no more samsara. You have this wisdom, then samsara is samsara disappeared. Samsara cannot function, no more samsara. But then no more samsara, then you
could stay in a peaceful state of, Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, karena pengetahuan atau kebijaksanaan yaitu yeshe yang kita miliki, yang dimiliki, maka samsara sepenuhnya lenyap. Ketika samsara lenyap, maka tidak ada lagi samsara ya, tetapi bisa jadi kita berdiam dalam kondisi kedamaian. Dan di sini kita juga tidak seharusnya berdiam ya dalam kondisi tersebut karena welas asih yang kita miliki. Welas asih tanpa syarat yang kita miliki. Ini disebut sebagai pencapaian nirwana tanpa sisa, yaitu samyak sambuddha. Jadi ini adalah maksud dari ayat di atas. Oh, so there was explaining from page 124, 24, right? 24 we read if the Buddha element not present. Sorry, that was the meaning of the 24, yeah, stanza, the analytical wisdom has caught, yeah. And then now we are on page 25, right? 125, the function. Okay, fruit is finished, yeah, finally. And then now is the function. Function is easier. So Buddha nature, what Buddha nature has like a function aspect being what causes attainment. Explanation of the disposition's function by means of the contrary. So contrary means what if what if we don't have Buddha nature? You know, what if you don't have Buddha nature? What happens? You will never have remorse or you will never have sadness towards suffering. You will not have a problem of suffering actually. And you will never have intention to achieve nirvana. You don't have so the nirvana, and then you don't have any kind of, you will not strive, make effort to achieve nirvana, and you will not have any devotion towards nirvana or dhammakaya. That's why. So if that you don't have Buddha, but that is a contrary part, but it's not like that because of that next stanza explains. Because of we have Buddha nature, then the function of Buddha nature, then that with regard to existence and nirvana, they are respectful fruits and qualities are seen. That suffering is seen as the fault of existence. Yeah, suffering is, we see suffering is in a fault of. Jadi kita berlanjut pada poin yang selanjutnya, yaitu fungsi atau kegunaan. Ya, jadi yang dimaksud adalah apa fungsi atau apa kegunaan, aspek kegunaan atau aspek fungsi dari sifat dasar kebuddhaan ini. Apa yang terjadi ya jika kita tidak memiliki sifat kebuddhaan? Yang terjadi adalah kita tidak akan pernah merasa menyesal ya dengan penderitaan yang dialami, tidak akan pernah memiliki niat untuk mencapai nirwana, dan tidak akan melakukan usaha atau daya upaya untuk mencapai nirwana, dan tidak memiliki rasa bakti atau keyakinan terhadap dharmakaya. Inilah yang terjadi jika kita tidak memiliki sifat dasar kebuddhaan. Namun ini adalah bab atau bagian yang bertentangan. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi fungsi dari dharmakaya, fungsi dari sifat dasar kebuddhaan atau dharmakaya ini dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya, di mana kita melihat penderitaan di samsara, kita melihat samsara sebagai sesuatu hal yang negatif. Kita tidak menyukai penderitaan. Karena kenapa? Karena sifat dasar dari diri kita yang sebenarnya adalah tercerahkan, yaitu kebahagiaan. Kita melihat penderitaan sebagai suatu cacat, dan kita merindukan kebahagiaan atau kedamaian nirwana, karena itu adalah salah satu fungsi dari sifat dasar kebuddhaan kita. Jadi
mereka yang tidak memiliki kecenderungan sifat dasar kebuddhaan ini, maka mereka tidak akan takut atau tidak ingin untuk terbebas dari penderitaan. Mereka lebih senang untuk terjebak di samsara. Kemudian mereka tidak memiliki keinginan untuk terbebas dari samsara. Jadi makhluk yang memiliki kecenderungan atau ciri, ya, mereka memiliki kecenderungan ini untuk terbebas, namun belum matang. Itu terhalangi atau itu tersimpan. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak tertarik. Jadi kita, ya, memiliki kecenderungan itu, dan kecenderungan yang kita miliki yang berada di ruangan ini telah matang. Itulah sebabnya kita datang ke kelas Dharma. Jadi banyak makhluk yang memiliki kecenderungan, namun kecenderungan ini belum berbuah atau belum matang, dan mereka masih jauh dari pencapaian Dharmakaya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Okay, this much enough for today. And if you have questions, one or two questions. Jadi cukup untuk hari ini, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. The next time, tomorrow, and you have a holiday, huh? Few days holiday, and the next Monday, don't try not to miss. These sessions I forgot to read reading transmission long, yeah? So next session I'll read all that long reading transmission that previous sessions we finished. I will read long of those from the root text. Jadi besok dan beberapa hari ke depan ya kita libur, ya, dan hari Senin kita kembali masuk dan berusaha untuk tidak melewati kelas ini. Jadi beberapa sesi sebelumnya Rinpoche lupa untuk membaca transmisi untuk kita. Jadi nanti akan dibacakan pada hari Senin untuk sesi yang sudah kita lewati kemarin. Have questions? Please feel free to ask questions, 1 or 2 questions. Ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Jackson. In every teaching, always give examples, so we are easier to understand. So from the beginning of today's class, of the essence part, we know the three, right? Yeah. The wish fulfilling germ, the sky, and the water. The wish fulfilling germ is represented by Dhammakaya. The sky represented by Dhammadhatu, and water represented by what? Disposition. Yeah. Water is disposition. So this three is all is Dhammadhatu Deshin. Yeah. When first is more like Dhammakaya aspect, yeah. Second is Dhammadhatu because it's pure and impure both aspect, and then there's the last one is water is disposition and compassion. Purity, about the essence. Jadi pertanyaan Jason tadi, air kan ada permata pengabul harapan, kemudian ada ruang atau angkasa, dan ada air. Jadi air itu mewakili apa gitu kan? Rinpoche menjawab, air dalam bagian bab esensi itu mewakili kecenderungan atau persamaan. One more question. Ketiga, have a question? Everything clear, yeah? No question. Very clear. Yeah, Felix. Yeah. So on the third aspect root, you mentioned that the reality of Dharmakaya is beyond purity and impurity, and beyond permanence and impermanence, and so on. So
from my point of understanding, so on our practice, we should not focus on which one is impure, which one is pure, which one is not impure, like that. So if it's beyond that, like how, because it's inconceivable. Here is this part is not really explaining about how to practice or how we should think of when we're practicing. This part is just explaining what is Dhammakaya, really nature of Dhammakaya. The fruition is Dhammakaya, right? Samyaka Sambuddha, highest level Buddhahood or awakened mind, enlightenment mind that you achieved. And when you achieve, then what is that? That is purity, and that is happiness. That is called self, but self means it's not nothingness. It has a clarity aspect. It's not like nothingness, but the self, not like Buddha already mentioned beginning, no self. Of course, we cannot. If something in the end, Buddha said there is a self, then it would be wrong, right? That kind of self is because self is the only term. This way it goes beyond. That's why especially this term in this text, many of these scholars and masters, this is interpreted as not definitive meaning, interpreted meaning. It's not really real like that. Baik, jadi pertanyaannya adalah tadi dikatakan bahwasanya Dharmakaya adalah melampaui murni dan tidak murni, kemudian melampaui diri dan tanpa diri atau tanpa aku, melampaui kekekalan dan ketidakkekalan dan sebagainya. Jadi apakah yang dimaksud adalah ketika kita berlatih jangan fokus kepada murni tidak murni, kekal tidak kekal dan sebagainya. Jadi Rinpoche di sini mengatakan di sini bukan berbicara tentang bagaimana untuk berlatih, tetapi di sini hanya menjelaskan tentang Dharmakaya, di mana ini merupakan batin tercerahkan. Jadi ketika kita tercerahkan atau kita mencapainya, sebenarnya apa itu Dharmakaya? Yaitu kemurnian, kemudian kebahagiaan. Ya, memang di dalam disebutkan diri, tapi diri yang dimaksud di sini ya bukanlah tentang jiwa atau aku ya, namun di sini memiliki aspek yang jelas atau aspek yang jernih ya. Jadi Buddha pada ajaran awalnya sudah mengajarkan tentang tanpa aku pada awalnya. Jika tiba-tiba di bagian akhir Buddha mengajarkan tentang diri atau adanya aku, tentu ini bertentangan. Ya, jadi di sini ya kata diri ya hanya digunakan sebagai istilah. Jadi banyak sekali para guru terpelajar yang menerjemahkannya bukan sebagai makna interpretif, tapi juga hanya namun sebagai makna definitif. Jadi mereka memahami makna ini sebagai makna definitif. Jadi khususnya seperti di Tibet dalam tradisi geluk ya, atau di dalam dalam tradisi geluk ya, atau di banyak tradisi lainnya, mereka mengkritik bahwasannya mereka mengkritik jika dikatakan Dharmakaya adalah sebagai diri. Ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai diri, karena jika dikatakan sebagai diri maka ini melawan ajaran atau pandangan Nagarjuna, yaitu ajaran Madhyamika, di mana di dalamnya memiliki aspek tanpa diri. Jadi pada awalnya Buddha sudah mengajarkan 4 kebenaran mulia yang berbicara tentang ketidakkekalan. Kemudian Jempol Lodrol Haye di sini mengatakan aku atau tanpa aku ya. Jadi yang dimaksud sebagai Dharmakaya adalah melampaui tentang diri maupun tanpa diri. Tentu ini bukan diri yang biasanya kita pikirkan, yaitu aku atau jiwa. Namun juga bukan kosong sama sekali atau tidak ada sama sekali. Artinya kalau misalnya kekosongan sama sekali kosong, sama sekali nihil, ini artinya adalah tanpa pengetahuan atau tanpa yeshe.
also ya, just karena menjadi grasping. sepenuhnya kosong atau sepenuhnya nihil. Ya, jadi ini juga bukan seperti sesuatu yang seperti ini, di mana yang dimaksud Dharmakaya ini memiliki aspek kejernihan, di mana ini melampaui diri dan tanpa diri. Inilah yang disebut sebagai diri, yang disebut sebagai diri yang murni. Jadi diri yang dipakai di sini hanyalah sebuah istilah, tapi bukan berarti diri atau aku atau jiwa. Itu maksudnya. Jadi kita pada dasarnya selalu menggenggam atau melekat atau memandang ya kumpulan-kumpulan sebagai sesuatu yang tidak murni. Jadi ketidakmurnian yang kita miliki, yang kita pandang ya, pandangan ketidakmurnian ya, ini juga sebuah kemelekatan di mana murni dan tidak murni ini juga sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi Dharmakaya terbebas dari kekotoran batin dan halangan-halangan, itulah sebabnya dikatakan murni. Kemudian di ayat tersebut ya hanya dijelaskan tentang apa itu Dharmakaya, apa itu batin yang jelas bercahaya, kemudian yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak lama tanpa masa yang berawal, yang kita sebut sebagai sifat dasar atau bibit kebuddhaan. Ketika halangan-halangan tersebut dihilangkan, maka kita mencapai Dharmakaya. Jadi Dharmakaya ini bukanlah sesuatu yang datang entah dari mana ataupun diciptakan ya, tetapi dari masa yang tidak berawal ini Dharmakaya sudah kita miliki. Ya, ini adalah sifat dasar kita. Ya, jadi pencapaian Dharmakaya ya memiliki hasil di mana tidak ada lagi lahir atau mati, kemudian usia tua, sakit ya, di mana yang ada hanya dua manfaat yang terus berkelanjutan, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk semua makhluk. Kedua manfaat inilah yang disebut sebagai kekal. Kedua manfaat ini yang terus berlanjut. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa ia disebut sebagai kekal. Jadi di sini bukan menyuruh kita atau menyarankan kita untuk memikirkan tentang murni atau tidak murni, ya, tetapi di sini hanya menjelaskan tentang Dharmakaya. Jika kita harus membayangkannya ya dan menjelaskannya dengan kata-kata, maka kata-kata terbaik, kata-kata itulah yang terbaik yang bisa menjelaskan tentang Dharmakaya. Karena sebenarnya untuk menjelaskan ini adalah tidak terbayangkan. That's a fruit, right? Fruition, fruit. But in what we generally try to think is a cause, right? Cause. There's four aspects. Devotion to teachings, and then meditation and the wisdom, right? Wisdom and the compassion. These are the four we practice, and then achieve a result is this four true things, four purity, four true things. Yeah, that is the Dharmakaya aspect. Generally one thing, but in somehow some like maybe in some Tantra practice. Then in Tantra practice, then sometimes the Tantra is imagining the result, usually Dharmakaya, kind of meditating on Dharmakaya and so on, the result itself, wisdom to practice, kind of this result aspect is used on path for practice, imagining Dharmakaya and so on. So that's what then jadi kita mempelajari tadi 4 aspek dari sebab, yaitu rasa bakti atau keyakinan mendalam, kemudian kesempurnaan dari kebijaksanaan, kemudian samadhi tanpa batas, dan ulas asih yang tanpa syarat. Jadi ketika keempat sebab ini kita latih, maka kita bisa mencapai 4 jenis kemurnian. Jadi dalam latihan tantra ya biasanya ya kita bermeditasi pada Dharmakaya atau membayangkan hasil, yaitu hasilnya itu adalah Dharmakaya. Jadi aspek hasil ini digunakan sebagai jalan dalam latihan. Ya. Kemudian itulah sebabnya kenapa terkadang Vajrayana disebut sebagai jalan hasil, sedangkan Sutrayana atau jalan sutra dikatakan sebagai jalan sebab. Kenapa? Karena pada Sutrayana atau ya pada Sutrayana mereka berfokus pada sebab. Apa itu sebabnya? Yaitu dengan latihan atau melatih 6 paramita. Itu yang disebut sebagai latihan pada sebab. Sedangkan dalam Tantra ini adalah sebuah metode terampil ya. Jadi
sebagai contoh menggunakan Avalokiteshvara, Sunasi atau Kuan Yin, kemudian kita memvisualisasikan diri kita sebagai makhluk yang tercerahkan. Jadi jika kita merupakan praktisi yang hebat, ya, maka kita terbebas dari konsep-konsep tentang baik atau buruk, kemudian murni atau tidak murni. Jadi di dalam kitab ini yang disampaikan bukanlah tentang bagaimana untuk berlatih, tapi untuk pemula, ya, bukan untuk pemula. Di sini hanya dijelaskan tentang apa itu Dharmakaya. Okay, thank you everyone. See you next time.